Selamat datang di cerita temannya temanku, di mana kisah-kisah yang tak tertulis menemukan suaranya. Kali ini saya akan menarasikan sebuah cerita tentang seorang hakim, akhirnya dijatuhi vonis oleh hidupnya sendiri, bukan di ruang sidang, tapi di kamar tidurnya. Sunyi, tanpa saksi, tanpa pembela. Ingat, cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika ada kesamaan hanyalah kebetulan semata. Namun bisa jadi ini kisah yang kamu kenal dan ada di sekitarmu tapi tak pernah kamu ceritakan. Mari kita mulai. Seorang pria bertubuh lemah duduk diam di kursi rodanya yang mulai berkarat. Mahendra menatap keluar jendela. Hujan turun perlahan. Tak deras, tapi cukup untuk membuat kenangan-kenangan turun bersamanya. Dia melamunkan semua yang telah dia alami hingga saat ini. Dulu, Mahendra adalah hakim yang disegani seantero negeri, tak ada hakim yang tak mengenalnya. Dia juga merupakan salah satu pimpinan bagi para hakim seantero negeri. Sekarang, ia hanya nama yang nyaris dilupakan, di tubuh renta yang tak bisa lagi berdiri. Ia hanya bisa melihat dunia berlalu di balik kaca. Seperti itulah kini dia menjalani sisa hidupnya. 30 tahun lalu, Mahendra berdiri gagah di ruang sidang bukan hanya sebagai hakim, tapi sebagai dewa keadilan bagi dirinya sendiri. Setiap ketuk palu dari tangannya bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Entah sudah berapa banyak kasus yang dia putuskan, mulai dari kasus remeh-temeh hingga kasus yang menarik perhatian masyarakat banyak. Tapi di balik toga hitam itu, ia menjual keputusan. Suap datang dalam amplop coklat, yang datang dari tangan-tangan berlumur dosa. Keadilan menjadi dagangan. Yang punya uang, bebas. Yang tak mampu, terhukum. Mahendra cukup banyak membuat keputusan yang kontroversial semasa jadi hakim. Banyak yang mempertanyakan keputusan yang dia buat, namun itu berlalu begitu saja. Dia berlindung di balik independensi hakim dalam membuat putusan suatu perkara. Semua terlihat bersih di mata publik. Karena siapa yang berani melawan hakim? Bukan cuma hakim biasa, Mahendra adalah salah satu pimpinan para hakim. Bersama kuasanya Mahendra memiliki istri yang masih muda dan cantik. Usianya terpaut jauh, tapi Mahendra membelinya dengan gaya hidup mewah. Istrinya hidup bergelimang harta, hampir setiap bulan pergi ke luar negeri hanya untuk memuaskan nafsunya berbelanja. Barang mewah selalu menempel di tubuh istrinya, tubuhnya dirawat dengan harga yang mahal. Istrinya tak pernah melewatkan satupun arisan-arisan bersama para orang kaya di negeri ini. Rumahnya hampir di setiap kota ada, ruko, apartemen, tanah berhektar-hektar, belum lagi koleksi mobil dan motor mewah berjejer di garasi besarnya. Banyak orang bilang Mahendra beruntung dan pandai mengelola uangnya. Tapi kenyataannya rumah mereka sunyi. Tak ada cinta, hanya formalitas. Anak satu-satunya bernama Julian, tumbuh dalam rumah yang sepi, tak ada cinta yang tulus dari Mahendra dan istrinya. Meja makan selalu penuh, sekolah internasional, namun anaknya tumbuh tanpa rasa cinta yang utuh. Mereka hidup bersama, tapi tak benar-benar saling memiliki. Julian tumbuh jadi anak yang hanya tahu satu hal, membelanjakan uang, dan menjual nama Mahendra. Mobil mewah, pesta, teman-teman palsu, semua dibayar dari uang haramnya Mahendra. Tak ada ketakutan akan masa depan dari Julian, tak ada rasa cinta keluarga, dia merasa semua bisa dibeli dengan uang bapaknya. Mahendra tahu, tapi tak pernah sempat memperbaiki sifat anaknya. Ia terlalu sibuk membangun citranya sendiri dan berharap lebih pada istrinya untuk mendidik Julian. Namun istrinya pun sibuk dengan dunianya sendiri. Julian pun tumbuh dengan uang sebagai cintanya. Dan kini,
Anaknya hanya datang saat uangnya sudah habis. Setelah mengumpulkan harta dengan memperjualbelikan jabatannya, Mahendra harus pensiun. Satu hal yang dia lupakan saat masih berkuasa. Dia mengira kuasanya bisa berlangsung lama, namun nyatanya dia harus kembali ke rumahnya. Tak lama setelah menjalani masa pensiun yang membosankan, Mahendra divonis dokter menderita kanker usus stadium lanjut. Mahendra terkejut bukan kepalang, dia mengira uang bisa membuatnya tetap sehat. Namun kini dia masih berharap uangnya mampu membuatnya kembali sehat. 3 hari seminggu dia lalui di rumah sakit. Sisanya perawatan di rumah dengan lusinan obat yang harus dia minum untuk memperpanjang umurnya, bersama suster bayaran, karena sang istri tak sanggup merawatnya, merepotkan katanya. Tak ada lagi ruang sidang. Tak ada lagi yang menunduk saat ia lewat. Tak ada lagi teman sejawat yang mengundangnya untuk pesta. Tak ada juga undangan untuk mengisi seminar. Semua itu sirna seketika. Dalam keadaan itu dia bingung, terkejut mengapa kuasanya begitu cepat berakhir. Ia kini hanya tubuh renta, dengan napas berat dan waktu yang terasa lebih panjang daripada hidupnya. Yang bahkan istrinya sendiri tak mau merawatnya. Di tengah kesakitannya, Mahendra mengetahui dengan mata dan kepalanya sendiri sesuatu yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Istrinya lebih memilih berselingkuh dengan seorang pria yang lebih muda daripada harus merawatnya. Dia sudah lama mendengar hal ini, namun baru kali ini dia melihat dengan mata dan kepalanya sendiri, di saat Mahendra sudah tak lagi punya kuasa. Tapi yang lebih menyakitkan, pria itu pernah tertunduk lesu di hadapannya di muka persidangan yang dia pimpin, namun akhirnya sang pria ia bebaskan dari segala hukuman. Padahal Mahendra tahu dia orang yang bersalah. Mahendra membebaskannya dari hukuman karena dulu menerima suap dari keluarganya. Suap yang besar cukup untuk tak bekerja selama 10 tahun. Sekarang, pria itu juga yang berselingkuh dengan istrinya. Karma memang tidak selalu pakai borgol. Kadang, datang lewat ranjang. Suatu sore, anaknya Julien datang ke rumah dengan berbau alkohol dan gaya bicara yang tak sopan. Bukan untuk menjenguk Mahendra yang sedang sakit, tapi meminta uang dengan cara memaksa untuk memenuhi gaya hidupnya yang penuh dengan kegelapan. Tanpa banyak bicara, Mahendra memberikan uangnya. Tidak peduli lagi untuk apa, perasaan kecewa, sedih dan penyesalan tercampur menjadi satu. Anaknya pergi tanpa menatap wajahnya atau bahkan sekedar mengucapkan terima kasih. Julien menganggap itu adalah haknya tanpa tahu kewajibannya. Dalam hati Julien berharap bapaknya segera mati, sehingga dia dapat menguasai harta-hartanya. Dan Mahendra menyadari bahwa ia tak sedang memberikan uang, ia sedang memberikan warisan kebodohannya sendiri. Malam harinya, Mahendra duduk sendirian. Sunyi, seluruh ruangan terasa sangat dingin dan lembab, foto pernikahan di samping ranjang berdebu. Rumah besar itu kosong, tak terawat oleh sentuhan seorang istri. Entah kemana istrinya hingga larut malam seperti ini belum pulang juga, seolah tak peduli lagi pada Mahendra yang sedang sakit. Di saat itu dia berpikir bahwa semua harta yang dia kumpulkan selama ini terasa sia-sia. Semua harta yang dia punya sekarang tak mampu menyelamatkan anak, istri, bahkan kesehatannya. Ia menangis pelan, namun air matanya deras. Tampak di wajahnya terdapat penyesalannya mendalam, tapi tak seorang pun yang tahu, termasuk suster, driver hingga pembantunya. Atau mungkin tidak ada yang peduli lagi dengannya. Di handphonenya tak ada lagi chat yang menanyakan kabarnya, entah dari teman, kolega bahkan keluarganya. Dalam benaknya muncul pertanyaan, apa salahku hingga harus mengalami cobaan ini? Dia berharap waktu dapat diputar kembali dan dia menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Dalam kesakitan yang tak bisa dibagi, Mahendra mulai mengingat semua yang telah dia lakukan semasa memiliki kuasa.
Dia tak bisa tidur lagi dengan nyenyak, bahkan semua obat yang diminum tak mampu membuatnya terlelap. Berapa banyak hidup yang ia hancurkan demi uang? Berapa banyak keadilan yang ia tukar demi mobil dan jam tangan mahal? Semakin dia mencoba melupakannya, semakin terang ingatannya. Dia juga mencoba mengingat-ingat kebaikan apa yang sudah dilakukan selama dia mempunyai kuasa besar itu. Semakin dia mencoba, semakin sulit mendapatkan ingatan itu. Dan ia sadar keadilan sejati tidak pernah bisa dibeli. Ketenangan sejati bukan berasal dari pundi-pundi yang dia kumpulkan selama ini. Karena ketika keadilan sejati itu datang saat itu, juga kau tak bisa bayar dengan apapun untuk menghindarinya. Di atas meja kecil di sudut kamarnya, berdiri foto Mahendra saat masih jadi hakim. Foto itu dulu sangat disegani seantero negeri, tak ada hakim yang tak mengenalnya. Gagah, keras, berkuasa. Banyak orang yang memujanya kala itu, banyak teman, kolega yang menyapanya 3 kali sehari, bahkan handphonenya tak berhenti menerima pesan basa-basi untuk mengenalnya kala itu. Undangan-undangan pesta, menjadi pembicara di seminar selalu ada setiap minggunya. Tapi kini itu hanya menjadi bingkai tua berdebu di antara bunga yang layu, tak lagi ada yang ingin kenal dengannya. Malam itu, seolah-olah Mahendra menerima satu putusan sebagai seorang pesakitan, namun bedanya Mahendra tak bisa memesan isi putusannya. Putusan itu adalah hidupnya sekarang ini, hidup tanpa cinta kasih, tanpa penghormatan dikala seluruh kuasanya hilang seketika. Itu adalah vonis terberat yang dijatuhkan untuknya, dan dia harus menjalaninya dalam kesunyian. Ini bukan kisah nyata. Ini hanyalah fiktif semata, tapi bisa saja benar-benar terjadi di antara kita. Karena keadilan kadang datang dari arah yang tak terduga. Dari waktu yang tak bisa ditentukan, bahkan dari sudut-sudut hitam rumahmu sendiri. Terima kasih telah menonton cerita temanku sampai akhir. Jika kamu suka konten seperti ini, klik like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Dan ingat, mungkin kamu bukan Mahendra, tapi jangan sampai kamu jadi kisah berikutnya.